Kalau dia ada, berarti status masjid terjamin. Atau kebalikannya, kalau dia nggak ada pun masih bisa disebut masjid. Itu namanya hakikat. Misalnya, kalau nggak ada bangunannya masih bisa disebut masjid nggak? Nggak, berarti dia esensial. Kalau nggak ada jamaahnya masih bisa disebut masjid nggak? Masih ya? Berarti dia nggak esensial. Kalau nggak ada takmirnya masih ya? Nggak penting takmir. Kalau nggak ada tempat sepedanya masih. Nggak ada sandal, nggak ada sajadah, nanti banyak variabelnya. Nggak ada imamnya masih dari masjid nggak? Masih. Berarti hakikatnya masjid menurut kamu loh ya, cuma bangunannya. Sama, kamu melihat hakikatnya Indonesia itu apa ya? Apa wilayahnya, apa itu, kamu teliti semua, variabelnya masuk. Itu yang disebut radikal. Ini kan mendalam. Terus sampai kamu ketemu dasarnya, bangunan. Meskipun bisa kamu sebut bangunan juga tidak penting, Pak. Di mana kita sujud itulah masjid. Jadi tidak ada hakikatnya masjid. Oke. Bukan kamu sendiri yang bilang jamaah tidak inti, imam tidak inti, lah kamu dewe nyimpul gitu. Oke. Yo, silakan dibahas lagi. Yang ketiga kritis. Kritis kayak tadi, proporsional, porsional. Yang ketiga konseptual, reflektif. Jadi akalnya harus operasi. Konsep-konsep. Oh, kalau kayak gini ini namanya kafir, kalau kayak gini namanya masih mukmin, kalau kayak gini cengengesan, kalau kayak gini serius, itu kan berpikir konseptual. Kamu harus punya konsep. Kalau nggak punya konsep, kamu bingung. Realitas itu penting, tapi realitas nggak akan bunyi kalau pikiranmu cair. Nggak punya konsep, nggak punya, bingung kamu. Tuh. Kamu harus sudah punya konsep tentang kursi, tentang sepatu, tentang kelas, tentang itu kan konsep-konsep yang ada di kepala. Itu harus dipakai untuk analisis. Itu ciri pemikiran filosofis. Jadi filsafat tidak sekedar membunyikan realitas, tapi dia juga melakukan konseptualisasi. Yang kelima, koheren, konsisten. Koheren itu berpikirnya runtut, nyambung. Kalau konsisten itu berpikirnya tidak loncat-loncat. Sama. Jadi orang berpikir filosofis itu harus jangan loncat-loncat. Jadi runtut itu sekuen. Jadi runtut itu saya ingin mengkaji masjid. Pertama-tama saya ingin neliti tentang definisinya masjid itu apa yang selama ini dipahami orang. Kemudian yang kedua saya ingin masjid dalam kitab-kitab kuning itu apa. Itu runtut, ada sekuennya, harus jelas. Dan itu berhubungan dengan sistematis, metodis. Nggak boleh acak. Runtut dan sistematis. Jadi sekuennya jelas dan terstruktur. Dan yang paling akhir, ini yang agak susah ditanggung adalah bebas sih, tapi kamu harus tanggung jawab. Yang berat itu tanggung jawab. Karena berpikir itu kamu harus berani menanggung segala resiko dari pikiranmu ketika sudah kamu ekspresikan. Bebas, berpikir itu pasti bebas. Tidak ada orang yang berpikir tidak bebas. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi orang berpikir. Dicegah, dibatasi bisa, diatur bisa, tapi tergantung masing-masing orang mau nggak dia diatur. Kalau saya mau bebas ya, meskipun mengekspresi pemikiran itu tidak bebas, tapi berpikir itu pasti bebas. Kalau nggak percaya coba aja, kamu pengen mikir apa aja boleh kok. Seandainya saya jadi presiden, nggak ada orang yang bilang kamu makar gara-gara kamu mikir jadi presiden. Iya kan?
Kamu membayangkan saya pengen, meskipun yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, yang itu kamu tidak bisa. Orang melarang pikiran. Awas loh, jangan berpikiran kotor loh. Jadi kalau memang isinya pikiranmu kotor, ya kotor aja. Jangan membayangkan yang tidak-tidak. Tapi ya kalau memikirmu ya aneh-aneh, ya bayanganmu ya sing ora-ora tetap. Orang tidak bisa menghalangi cara memikir. Kalau nggak percaya coba sendiri. Siapa yang bisa menghalangi kamu berpikir? Ekspresi dari pemikiranmu baru orang bisa komplain, bisa marah, bisa menghalangi, bisa ini. Disitulah letaknya tanggung jawab. Jadi jangan takut. Apa bisa Pak? Bebas berpikir? Bisa. Cuma bebas mengekspresikan pemikiran itu yang kamu harus tanggung jawab. Karena tidak selalu bisa begitu. Kadang-kadang menurut kamu benar, tapi kalau kamu ngomongnya langsung hari ini, orang bisa marah. Nah, itu kamu harus tanggung jawab karena kamu yang ngomong. Sebenarnya memang kamu omongkan. Tapi aktivitas mikirnya sendiri bebas. Jadi cirinya pemikiran filsafat itu bebas dan tanggung jawab. Kamu jangan marah. Loh ini kan pikiran saya sendiri. Ya, tapi karena sudah kamu omongkan, maka kamu harus tanggung jawab dengan yang kamu omongkan. Bukan dengan yang kamu pikirkan, karena mikirnya kamu bebas. Ya, jadi radikal, komprehensif, kritis, reflektif, konseptual, koheren dan konsisten, sistematis dan metodis. Yang terakhir bebas dan bertanggung jawab. Semua dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu kalau kita ringkes jadi satu, bahasanya cuma satu adalah akalmu harus sehat. Itu aja, akal sehat dan waras. Iyalah, sehat bahasa Indonesia ya bener, waras bahasa Jawa. Jadi akal sehat. Bekalnya itu aja sebenarnya. Akalmu sering sakit oleh banyak pengaruh dari luar, oleh obsesimu, oleh nafsumu, oleh ambisimu, oleh fantasimu. Hati-hati. Apalagi yang namanya fantasi itu kan, itu sering merusak pikiranmu. Mikir sing aneh-aneh, membayangkan yang aneh-aneh, menghayalkan yang tidak perlu, tidak penting, menghabiskan waktu, itu yang sering. Membuka konten yang nggak beres di internet, itu kan sebenarnya mikir aneh-aneh, mengotori pikiran. Ada yang masih rajin. Ya, sudah diblokir ribuan situs, ya kamu masih lebih pintar. Masih nemu aja yang gitu-gitu. Iya, iso ya, pintar banget. Iya. Ya, padahal apa sih menariknya? Saya tidak tahu menariknya di mana. Yang jelas tidak menarik sih kan, mendorong kamu berpikir yang tidak. Ya, dihindarilah. Itu bikin sebenarnya kamu bisa protes bahwa itu kan alami, Pak. Fitro apa? Ya kan? Bahwa kamu suka dengan yang gitu-gitu iya, tapi tidak semua yang kamu suka harus dituruti kan? Apalagi yang itu destruktif. Tidak harus jauh-jauh dengan agama. Dengan akal sehatmu sendiri dia destruktif. Kalau kamu rajin kayak gitu, saya lupa, secara kimiawi ada zat kimia tertentu dalam tubuhmu yang itu kalau dirangsang terus-menerus, kayak kamu yang kayak gitu itu, hasilnya kayak kamu narkoba, kopi, rokok, ketagihan. Kalau sudah ketagihan, gak enak kan ketagihan yang gitu itu. Apalagi kamu belum punya istri. Akhirnya yang terjadi kamu menghayal yang tidak-tidak, berpikir sing ora-ora. Ya kan? Kadang-kadang ada yang kebablasan kan, sama temennya sendiri, pelatihan, workshop. Iya. Ya kan? Kan gitu sekarang banyak. Mungkin baru dapat materi, wah saya dapat materi bagus nih. Gimana kalau kita bikin pelatihan? Kan mesti gitu kan. Ya, hati-hatilah. Jadi karena kuncinya di akal sehat. Kalau memang sudah mantap hatimu ingin berfilsafat, biarkan akalmu sehat, jangan dikontaminasi yang itu. Yo,
Gradasi lah kalau memang sudah sering gitu. Kalau selama ini seminggu 3 kali ya jadi sekali aja lah. Ya. Atau mulai sekarang saran saya, waktumu untuk internetan, Facebookan dan kawan-kawan kurangilah secara gradual. Coba aja. Nanti akan ada banyak aktivitas lain yang bisa kamu lakukan selain nongkrong dan mangku laptop. Karena biasanya kalau sudah gitu, karena memang dunia ada di pangkuanmu begitu pegang laptop. Hanya saja kamunya sendiri belum bisa melakukan filter terhadap dirimu sendiri untuk melakukan yang bermanfaat. Maka caranya ya sementara dihindari dulu. Kayak para sufi itu loh. Ketika dia merasa tidak bisa lepas dari dunia, untuk sementara dihindari dulu dunianya. Kalau sudah keterikatan di batinnya dengan dunia sudah nggak dahsyat lagi, dia balik lagi hidup di tengah masyarakat tapi sama sekali tidak tertarik dengan dunia. Nah, caramu latihan juga gitu. Bukan berarti kamu tidak seneng perempuan, nggak seneng yang gitu-gitu. Karena kamu tidak mau terikat dengan yang tidak beres itu, kamu latih dirimu untuk tidak jadi terikat. Saya sering kan dikritik orang. Kadang-kadang kalau ada apa, kita kan normal Pak, kita kan itu. Justru karena kamu normal itu hindarilah. Kalau kamu kalau kamu tidak normal sih tidak apa-apa, kamu gitu-gitu. Karena kamu normal itu hati-hati, hindari. Ya, cara berpikirnya dibalik gitu. Jangan mentang-mentang normal terus kamu lampiaskan sesuka hatimu. Oke, karena barang itu barang sakral. Kalau dibuka jadi nggak menarik. Kalau dipamer-pamerkan terus jadi harus ditutup. Jadi pikiranmu juga gitu, jangan diisi yang gitu-gitu. Kalau terlalu banyak konten itu, konten yang lain yang reflektif kritis nggak masuk. Betul loh. Dan ini kan lebih dasar daripada ceramah kayak gini kan kamu lebih mending nonton TV, nonton internet, mending-mending gitu kan. Karena memang di sini ada saraf-saraf tertentu yang mengarah ke situ. Makanya hati-hati, dibentuklah bebas dan bertanggung jawab. Kamu bebas, tapi pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu nggak harus untuk orang lain loh. Yo, kalau karena kita Muslim, pertanggungjawabannya juga ke atas. Kamu tak kasih energi, tak kasih kecerdasan, tak kasih tenaga waktu muda, kamu pakai apa? Dari 100%. Kira-kira yang paling banyak alokasinya untuk apa? Itu kamu besok ditanya. Ngenetnya berapa persen? Ngobrolnya berapa persen? Nongkrongnya berapa persen? Baca buku sama ngangkring kira-kira lama mana? Itu nanti ya, tanggung jawab kamu kan? Karena kamu ini dapat fasilitas. Yo, nggak setiap orang kan bisa menikmati fasilitas kayak kamu bisa kuliah. Jadi elit. Tidak kerja tapi dikirimi uang terus dan dianggap kelompok intelek. Ini kan luar biasa. Padahal kamu di sini cuma nongkrong sama gitaran kan, tapi kalau kamu pulang kan merasa ini loh mahasiswa elit intelektual Indonesia kan, kamu merasa gitu. Padahal seminggu sekali megang buku nggak mesti. Maka anugerah itu harus kamu manfaatkan sebaik-baiknya. Oke. Bagian pertama, provokasi filsafatnya saya kira sudah. Nanti kalau masih ada sesi, kita masuk ke bagian kedua yang agak teknis. Ada pertanyaan? Iyalah, karena kalau saya ngomong sendiri kan enaknya kamu. Saya yang capek. Silakan. Pertanyaan, komplain, usulan, boleh untuk saya, boleh untuk panitia. Ya, saya nggak ngomong sendiri. Oke, nggak ada. Ini bukan ceramah di masjid loh ya, ini dialog loh. Saya mau tanya. Sebenarnya kalau tadi berbicara bersama itu pikiran kita harus tidak kotori. Saya katakan gitu, fantasi, ambisi, padahal yang perlu kita sebagai generasi muda, ini kan generasi muda hari ini itu kenapa tidak berkarakter, kenapa ada kata-kata galau dan sebagainya, itu karena saya melihat generasi muda ini tidak bisa bertahan melawan itu semua, melawan pengotoran pikiran yang tanpa sadar. Dan itu
secara naluri itu kontrol secara alam bawah sadar. Saya melihat seperti media itu sangat hebat karena masuknya insting bawah sadar. Itu yang menarik di situ. Nah, bagaimana? Nah, kalau saya bertanya, bagaimana tip kalau bukan tips ya? Menurut saya tips itu terlalu aplikatif. Ini ada suatu instan atau sesuatu yang bersifat instan atau sistematis. Karena jujur saja, saya mengamati mahasiswa sekarang. Kalau saya di psikologi mengamati mahasiswa sekarang tuh mikirnya itu malas itu. Mikir aja malas, apalagi kalau kalau diajak apa-apa itu mikir aja malas. Mikir itu kan yang bebas kan, kayak gitu mikir aja udah malas ya. Ini karena rusak oleh fantasi dan sebagainya. Ini bagaimana ya? Oke, ya. Alhamdulillah kamu sudah siap untuk tobat. Oh iya, pertama-tama langkah perjuangan paling awal, yang paling penting adalah sadarilah. Itu aja sudah luar biasa. Orang Indonesia kenapa krisisnya nggak selesai-selesai? Nggak banyak orang sadar. Kamu sadar dulu itu sudah 50% dari perjuangannya. Tapi terus jangan berhenti di sadar. Harus ada upaya. Setiap orang punya strategi sendiri-sendiri kok. Rancang aja sesuai kamu, versimu. Saya nggak harus nasihatin ini baik loh, ini buruk. Kamu referensimu itu lengkap sudah di kepala. Kamu sudah hidup 20-an tahun lebih, itu pasti di kepalamu sudah. Ini baik, ini buruk, itu lengkap. Apalagi kalau akalmu sehat, itu kamu sudah ngerti mana yang boleh atau tidak boleh. Dan kamu tidak harus capek-capek ini dalilnya apa, Qur'annya apa, tidak. Akalmu sehat aja kamu sudah ngerti kok. Ini nggak boleh, ini nggak layak, ini nggak sopan, ini nggak pas. Itu harus ngerti dewi. Pikiran itu habit, biasaan. Ingat-ingat ini kuncinya. Pikiranmu itu, kalau kamu biasakan dengan yang baik-baik, yang semangat-semangat, yang positif-positif, hasilnya akan positif. Tapi kalau kamu biasakan dengan yang negatif-negatif, yang jelek-jelek, hasilnya akan jelek. Latihlah, biasakan dia dengan yang baik-baik. Biasakan dia dengan yang maju-maju, yang progres-progres. Jangan biasakan dengan yang destruktif. Yang paling gampang ya kayak tadi, ketika kamu rajin surfing yang jelek-jelek, pikiranmu akan terbiasa. Dan dia akan memproduksi sendiri justifikasi-justifikasi, pembenaran-pembenaran yang semula jelek. Bisa jadi lama-lama terus jadi baik. Jadi biasa awalnya, terus naik lagi jadi baik. Awalnya kamu agak, gimana ya kok nonton gambar kayak gini. Terus lama-lama, kelihatan lagi. Kelihatan lagi lama-lama. Ada yang lain nggak? Dan terbiasa sudah pikiranmu. Kemudian dia akan memproduksi justifikasi-justifikasi. Enggak apa-apa, cuma lihat kok. Lebih dahsyat orang yang melakukan, yang selingkuh, yang anu itu. Saya kan cuma lihat gini. Enggak apa-apa. Cuma lihat aja kok, enggak melakukan sendiri. Dosa ya dosa kecil, kayak gini. Dibandingkan yang korupsi tidak ada apa-apanya. Apa sih gini? Dia akan memproduksi justifikasi. Ini hak asasi kok. Saya lihat kayak gini kan urus-urusanku sendiri. Nanti akan gitu juga. Misalnya kamu yang sama pacarmu rajin belajar bersama sampai jam 12 malam di kamar. Itu awalnya kamu akan takut luar biasa, mungkin bingung, tapi lama-lama akan ada pembiasaan dan dia akan memproduksi justifikasi sendiri. Kalau sama pacar-pacarku sendiri, suka sama suka, nggak ada paksaan. Kalau ada resiko kan tak tanggung sendiri. Ngapain sih orang-orang itu rewel? Kan mesti gitu. Dan lama-lama kamu terbiasa dan pembiasaan. Maka sebelum terlanjur, biasakanlah akalmu dengan yang sehat-sehat, yang baik-baik, yang benar-benar. TV juga begitu. Kalau kamu merasa kamu merasa lemah dan sangat mudah terpengaruh, iya, ganti aja channelnya. Kamu nggak usah nonton yang gitu-gitu, nonton aja SpongeBob apa nonton. Itu ideologis. Iya kan? Jadi, atau kalau nonton TV ya tontonlah biasa-biasa aja, anggap aja nonton film. Kalau nonton film kan gitu kan. Waktu nonton aktornya nangis, kamu ikut nangis, sedih. Tapi habis nonton film kan biasa lagi. Udahlah, cuma film kok. Jadi kalau kamu nonton TV, anggap aja itu acting.
nggak tenangan. Coba aja di TV itu debat mati-matian kayak mau pukul-pukulan, begitu acara ditutup ketawa-ketawa salaman. Sementara kamu yang lihat tadi masih marah, masih iya kan? Iya. Begitu ya, kita akhiri acara sekian terus salam-salaman, sementara kamu masih kurang ajar, masih gitu. Dia sudah salaman ketawa-ketawa. Maka anggap aja itu acting, gitu aja. Nggak usah dimasukkan nanti. Kamu cari sendiri kebenaranmu, kebijaksanaan versimu. Jangan takut. Jadi karena kamu tanggung jawab sendiri nanti. Jangan mau gampang dipengaruhi orang. Kalau kamu tidak betul filsafat, tidak harus ikut ngaji filsafat. Jangan mau dipengaruhi sama panitianya. Karena kamu yang ngerti butuhmu apa untuk hidupmu. Gitu loh. Refleksi. Makanya bagian pertama bagi saya penting untuk mengubah kamu. Kamu itu harus hidup mandiri, bertanggung jawab, mau berpikir reflektif, jangan hidup asal-asalan. Kuncinya kan di situ. Maka paling awal tadi saya bilang setiap orang harus jadi filosof. Meskipun tidak harus setiap orang jadi ahli filsafat. Nanti siang kamu belajar filsafat barat, mungkin sorenya belajar filsafat Islam. Tidak apa-apa, itu referensi-referensi bahan kamu untuk berfilsafat, untuk memfilsafati hidupmu, untuk merefleksikan, untuk menguji hidupmu. Cari referensi sebanyak-banyaknya. Mungkin kamu punya keterbatasan, tapi tokoh-tokoh besar bisa ngasih kamu referensi yang lebih bagus. Caranya gitu. Jadi meskipun tidak harus kamu kuasai, seperti saya bilang tadi, yang wajib menguasai hanya mahasiswa filsafat. Kalau kamu agama hanya nyuruh kamu muhasabah, tafakkur. Makanya ayat-ayat yang nyindir kamu, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadzakarun, itu kan buahnya. Itu sebenarnya maunya nyuruh kamu berfilsafat, nyuruh kamu membijaksanai hidupmu. Oke, jadi mulai hari ini tadi siapkan dirimu untuk bertanding di arena hidup yang serius. Jangan sampai kamu sadar untuk serius itu nanti setelah menikah. Iya, orang itu biasanya sadar untuk hidup serius setelah menikah. Itu pun biasanya kesadaran ekonomis. Iya, kesadaran untuk cari uang. Untuk membangun kesadaran yang lebih tinggi dari itu harus sekarang. Karena kalau kamu nunggu besok setelah nikah, apalagi punya anak, agak berat. Maka ya mulai sekarang dibangun lagi. Aku ini ingin mencetak diriku dengan profil yang kayak gimana. Itu mulai kamu rancang sekarang. Jadi seandainya besok ada pelatihan lagi filsafat, acaranya jangan lagi ceramah, tapi workshop. Latihan evaluasi diri tapi yang filosofis. Itu lebih menarik. Jadi bisa sampai malam, bisa itu. Jadi biar nggak cuma model halakoh untuk muhasabah itu, tapi model filsafat juga bisa ada halakohnya sendiri tapi yang filosofis. Jadi kalau yang halakoh teman-teman yang di sana itu kan teologis itu bagus, ada agama. Sekali-sekali basisnya adalah akal sehat. Karena sekeliling kita itu banyak sekali yang tidak masuk akal sehat. Tapi kamu tidak sadar karena dianggap wis biasa nih ngomong. Coba aja. Banyak sekali yang tidak masuk akal sehat. Kadang-kadang ada tulisan dilarang parkir di sini, tapi di bawahnya sepeda banyak sekali. Ini janjiannya gimana mikirnya orang-orang. Ada yang ya banyak lah, yang tidak sehat itu banyak. Tapi tiap hari kamu lakukan karena nganggapnya ya wis biasa itu. Maka mulai sekarang cerdasi hidupmu. Ada pertanyaan lagi? Apa dilanjutkan? Saya jam lagi ya, jangan lama-lama. Jalan. Nanti kalau terlalu banyak penuh di sini, harus kamu sisakan untuk nanti sore dan nanti siang. Karena justru mungkin yang sore dan siang kamu butuh space lebih banyak. Karena teorinya mesti banyak. Saya menghindari ngomong banyak teori. Karena begitu saya ngomong banyak teori, kamu akan ngantuk.
Jangankan yang teori, khutbah Jumat 10 menit kamu sudah ya kan? Apalagi filsafat sehari lagi, wah dahsyat itu. Oke. Nah, sekarang ini yang agak konsep. Filsafat itu secara umum yang dibahas 3. Ada realitas, ada nilai, ada pengetahuan dan kebenaran. Realitas itu kenyataan sehari-hari. Kalau nilai itu isinya 2, ada nilai keindahan, ada nilai kebaikan. Nilai keindahan itu estetika, nilai kebaikan itu etika. Kalau ontologi, metafisika, ngomong realitas itu biasanya isinya 3. Yang pertama teologi, membahas tentang Tuhan. Yang kedua kosmologi, membahas tentang alam. Yang ketiga antropologi, membahas tentang manusia. Itu yang ontologi, Tuhan, alam, manusia. Kalau yang aksiologi, nilai, itu etika, estetika. Akan dapat contoh-contoh teori, contoh-contoh konsep tentang teologi, tentang kosmologi, tentang antropologi di nanti siang dan nanti sore. Teologi itu mungkin akan banyak diwakili di filsafat Islam. Kosmologi dan antropologi, kalau kosmologi itu kebanyakan filsafat barat periode awal, kalau antropologi itu filsafat barat modern. Nah, nanti dapatnya nanti siang, tidak harus saya jelaskan. Kalau nilai, etika, estetika. Etika itu nilai baik buruk, estetika itu nilai indah dan tidak indah. Sebenarnya ada 3. Di atasnya etika itu orang biasa menyebut logika. Logika itu nilai kebenaran. Kenapa tidak saya sebut? Karena biasanya logika diletakkan tersendiri jadi contoh filsafat. Enggak, seandainya kamu mau masuk, sebenarnya dia juga nilai, cuma nilai kebenaran. Jadi dalam hidupmu kamu harus ngerti levelnya nilai. Ada level kebenaran, ada level kebaikan, ada level estetik. Nilai, biar kamu ngerti serba sedikit. Kalau kebenaran itu sifatnya universal. Dimanapun, kapanpun, siapapun akan setuju. Harus ikut itu. Itu kebenaran. Makanya logika ilmunya. Asumsi-asumsinya eksak, pasti. 1 + 1 2. Itu kebenaran. Di bawahnya kebenaran itu nilai kebaikan. Kebaikan itu sifatnya konvensional. Konvensional itu kesepakatan, hasil konvensi. Baik di lokal ini tidak selalu baik di lokal sana. Itu nilai kebaikan. Kuliah pakai celana pendek itu di Indonesia tidak baik, tidak sopan. Tapi di luar negeri tidak apa-apa. Kalau kamu lihat di kampus di luar, apalagi pas musim panas, itu kan pakai celana pendek, pakai tank top, pakai tidak apa-apa kalau di kampus. Sayangnya di sini nggak gitu. Iya, kalau di sini kuliahnya nggak kenal musim, entah musim hujan atau musim panas. Iya, pokoknya harus pakai celana, pakai sepatu, pakai itu. Tapi kalau di luar enggak. Dan itu nilai harus memang derajatnya di bawah kebenaran. Kalau kamu uji secara logis, secara rasional mungkin tidak nyambung. Apa sih Pak hubungannya kuliah sama sepatu? Abot, kamu nyari argumennya susah. Karena memang levelnya bukan level kebenaran logis. Levelnya dia level kebaikan yang sifatnya konvensional, hasil kesepakatan. Disepakati bahwa kalau di sini
Itu kuliah yang sopan, yang dianggap baik. Makanya kodenya bukan kode logis namanya, kalau di kampus namanya kode etik. Karena dia memang etika. Jangan kamu tanyakan argumen rasionalnya. Apa Pak hubungannya mikir sama sepatu itu? Apa kalau nggak pakai sepatu saya nggak bisa mikir? Kamu kan sering komplain gitu. Iya, levelnya bukan level itu. Aturan itu kode etik, etika itu kebaikan. Hubungannya bukan salah benar, tapi baik atau tidak baik. Kan itu nilai. Yang terakhir nilai estetik, keindahan. Ini lebih kecil lagi dari etik karena levelnya subjektif. Yang konvensional tadi namanya intersubjektif, disepakati oleh antar subjek. Nah, yang estetik ini namanya subjektif. Setiap kepala, setiap orang idenya masing-masing. Itu estetik. Saya merasa kalau orang rambutnya panjang itu cakep. Yang perempuan, bukan yang laki-laki. Itu saya, versiku. Mungkin kamu yang lain beda gitu ya. Botak itu seksi misalnya. Itu versi individual. Karena botak atau tidak, itu kan urusan estetik. Kalau urusan estetik, orang bisa ya, bisa enggak. Suka-suka. Saya suka laptop warna pink. Ya suka-suka dia. Ada yang bilang saya suka dangdut. Sementara yang ala opo dangdut musik kayak gitu. Kan lebih enak campur sari Loh, itu selera, kamu nggak bisa menggugat. Kamu nggak bisa bikin simposium internasional enak mana dangdut. Nggak akan ketemu jawabannya. Karena itu urusan sangat subjektif. Masing-masing kepala, masing-masing orang punya persepsi sendiri-sendiri. Level ketiga. Jadi kalau kamu diskusi tentang apapun, pertama-tama lihat level nilainya. Ini ngomong benar salah, apa ngomong baik tidak baik, apa ngomong pantas tidak pantas, indah tidak indah. Itu aja. Kamu dikasih minum teh, nggak dikasih, tutup. Sementara ini dikasih tutup. Itu kira-kira levelnya kebenaran, kebaikan atau keindahan? Kebaikan. Kenapa bukan kebenaran? Kalau saya argumennya gini, harusnya semua dikasih tutup. Kan ini lama, nanti jangan-jangan ada laler, ada apa masuk. Nah, ditutup dulu biar gak kena kuman-kuman. Kalau saya argumennya gini, kebaikan, kebenaran atau keindahan? Kebaikan. Oke, maka nanti pulang dari sini carilah buku yang judulnya Filsafat Nilai. Karena orang sering gitu, sering nggak bisa. Kalau itu kesepakatan, lihatlah konteksnya. Kalau itu kebenaran, lihatlah konsepnya. Kalau itu keindahan, lihatlah siapa yang ngomong. Itu aja kuncinya. Jadi kalau ini tema tentang benar salah, yo konsepnya dulu, teorinya apa yang dipakai, settingnya udah. Sementara kalau itu kebaikan, lihat di mana dan kapan ini diomongkan. Kalau itu konteks estetik, keindahan, siapa yang ngomong, siapa yang memahami. Itu pahami. Yang terakhir ngomong tentang jalannya, prosedurnya, prosedur berpikirnya. Itu cabangnya namanya epistemologi. Gimana caramu sampai pada kesimpulan dan apa ukuran benar salahnya. Itu namanya epistemologi. Ngomong tentang benar salah. Jadi dari ngomong realitas berarti ngomong tentang Tuhan, alam, manusia. Tema Tuhan, alam, manusia itu bisa kamu lihat di 3 level. Ada level kebenaran, ada level kebaikan, ada level keindahan. Dan caramu untuk membahas
Dan ukuran benar salahnya apa, itu ada di epistemologi. Filsafat secara umum itu isinya. Jadi ada objek ontologisnya. Nah, disebut aksiologi karena hubungannya biasanya dengan aksi, dengan praktek, praktek kebenaran, praktek kebaikan, praktek keindahan, dan yang terakhir caranya, cara mikirnya. Mana salah, mana benar, ukurannya benar apa, ukurannya salah apa. Andainya kamu disuruh analisis, ngaji filsafat ini dengan ceramah di masjid, teman-teman HTI, itu kira-kira enaknya dibahas level kebenaran, level kebaikan, atau level keindahan? Ya, kebaikan, keindahan, apa kebenaran? Kira-kira kalau level keindahan kamu mau bahas apanya? Ayo. Keindahan itu kan etis atau tidak etis? Apakah memang sudah etis? Misalnya yang sana di masjid duduk bareng sementara kamu di kelas, seperti kelas kayak gini, itu etis atau enggak? Atau memang sudah pas harus begitu, yang filsafat sekuler di luar masjid, sementara yang itu level kedua, etika kan. Urusan benar salah susah, tapi etika bisa dibahas. Atau indah tidak indah, oh itu nanti bisa lagi. Mana yang lebih indah, duduk kayak gini apa pelajari kayak gitu. Oke. Ya, ini tadi sudah tak bilang kan. Orang biasanya kadang-kadang sosial politik dimasukkan ke aksiologi, tapi saya cenderung tidak memasukkan sosial politik level aksiologi. Kenapa? Karena sosial politik juga harus dilihat levelnya. Apakah itu level baik tidak baik, atau level benar salah, atau level indah tidak indah. Meskipun nanti di buku-buku tertentu disebut sosial dan politik itu masuk aksiologi. Di luar tiga ini ada namanya filsafat khusus. Filsafat khusus itu berarti cara berpikir filsafat untuk menggarap wilayah-wilayah tertentu. Maka ada namanya filsafat agama, filsafat politik, filsafat budaya, filsafat uang. Bahkan ada filsafat seks, ada banyak filsafat-filsafat itu. Itu berarti apa? Nalar filsafat yang tadi saya sebut di awal untuk memahami wilayah-wilayah tertentu. Kalau ini kan secara umum. Jadi yang secara umum ini ketika objeknya spesifik dan khusus, nanti akan melahirkan filsafat yang khusus. Kalau objeknya khusus agama, akan lahir filsafat agama. Kalau objeknya khusus ajaran-ajaran Islam, akan lahir filsafat Islam. Kalau objeknya khusus tentang aktivitas manusia, akan lahir filsafat budaya dan seterusnya. Bahkan ada filsafat tanah, ada filsafat uang, ada banyak kan kalau melihat di buku-buku itu. Jadi filsafat khusus. Ya nanti kamu cari di buku-buku. Ini nggak perlu saya jelaskan biar kamu tidak pening. Intinya ada dua model filsafat itu. Ada konstruktif filosofi, ada critical filosofi. Konstruksi filosofi itu isinya bikin teori, bikin konsep, bikin argumen, menjawab pertanyaan. Kalau critical filosofi itu kebalikannya, bukan menjawab pertanyaan, tapi mempertanyakan jawaban. Kebalik. Jadi ini kayak beda tadi. Tugasnya filsafat kan ada constructing argument sama criticizing. Yang constructing argument itu namanya constructive philosophy, yang criticizing critical philosophy. Konstruktif filosofi, kalau kamu nanti belajar filsafat barat modern, filsafat barat klasik, termasuk filsafat Islam, itu kebanyakan isinya konstruktif filosofi.
bikin teori, bikin konsep. Sementara nanti kalau kalian belajar filsafat kontemporer, pasca modern, kebanyakan isinya critical philosophy, mengkritisi teori lama, konsep lama, cara berpikir lama. Kritis. Tadi kan saya ngomong awal sampai akhir itu prosedurnya. Sekarang yang terakhir saya ingin ngomong tentang alatnya. Ada pertanyaan? Saya belakang agak cepet ya, karena tak shortcut sampai setengah jam. Pokoknya yang penting misi saya pagi ini adalah kamu semangat atau paling tidak paham apa yang dimaui oleh filsafat. Itu aja. Kalau sudah kamu paham apa yang diinginkan oleh filsafat, apalagi kamu siap untuk tadi jadi filosof secara individual, berarti pagi ini saya sukses. Ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Orang dalam tradisi filsafat, khususnya filsafat klasik, di awal saya bilang bahwa alat utamanya filsafat itu logos. Saya simpulkan simpel, pokoknya pertama simpulkan aja logos itu berpikir rasional. Logos itu definisinya secara umum biasanya bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai akal budi. Akal budi itu tidak cuma akal, tapi ada budinya. Jadi tidak rasional ansih. Makanya para filosof muslim jarang yang pakai istilah aklun. Aklun itu hanya untuk bahas akal saja. Tapi sebagai alat filsafat biasanya disebut intelek. Bahasa Arabnya biasanya pakai kuwatul akli, daya nalar. Dan daya nalar itu tidak cuma akal yang dipakai. Makanya alatnya filsafat untuk dia bisa komprehensif dan radikal. Kalau cuma pakai akal aja tidak bisa. Harus melibatkan 6 variabel itu. Selama ini dalam pendidikanmu kamu hanya kenal 2 dari 6, yaitu panca indera sama akal. Panca indera kamu peroleh dari pengalamanmu hidup sehari-hari, akal kamu peroleh dari sekolah. Hanya itu aja. Itu yang menurut saya agak tragis. Kenapa? Kamu punya 6 hanya dipakai 2. Akhirnya yang 4 tumpul. Sementara untuk memahami realitas, kalau cuma pakai 2, kamu akan pontang-panting. Banyak fakta, banyak peristiwa, banyak realitas yang itu kalau pakai akal aja nggak bisa, pakai indera aja nggak bisa. Kadang harus pakai nurani, kadang pakai naluri, kadang harus imajinasi. Begitu imajinasimu lemah, kamu pontang-panting dalam agama. Agamamu akan positivistik. Maka intelekmu harus diasah. Mengasah intelek itu bukan mengasah akal, tapi mengasah akal budi. Jadi oleh bahasa Indonesia ditambahi budi. Dan orang Indonesia kan jaya di budi tapi lemah di akal. Iya kan? Selalu gitu. Makanya ketika kamu SD kan bukunya ini budi. Iya, nggak ada ini akal. Mesti ini budi. Karena kita rata-rata orang timur kan memang kuat di budi. Meskipun kemudian merasa, loh kok kita kalah sama barat, kita harus niru barat dong, kita harus ikut peradaban yang sudah maju. Akhirnya kamu belajar pakai akal dan panca indera. Sehingga di sekolah-sekolah yang diajarkan itu cara mengelola panca indera dan akal. Sementara khazanahmu sendiri yang timur tidak diasah.
Lama-lama kamu kehilangan kepekaan di 4 bidang itu. Secanggih-canggihnya akal dan panca indramu bikin Borobudur kontang-kanting. Karena konstruksinya tidak cuma melibatkan akal dan panca indera. Ada imajinasi, intuisi, naluri bermain di sana semuanya. Bisa jadi besar seperti itu. Itu yang bagi saya kayak gini harus kenal kamu. Jarang kamu di kelas dikasih, ayo kita latihan mengasah intuisi, itu jarang. Mau bikin latihan sendiri aja. Gimana nalurimu jadi tajam itu susah. Maka kalau memang di kelas nggak bisa, kamu belajar sendiri atau sama teman untuk mengasah 4 yang lain. Panca indera insya Allah kamu nggak perlu belajar, bisa lah. Melihat, mendengar, mencium. Mencium itu mulut apa hidung? Nah, panca indera ini kan itu kan mendengar, melihat, meraba, mencium, sama merasa. Mendengar pakai mata, pakai telinga, melihat pakai mata, mencium pakai yang mencium pakai hidung. Membau lah, jangan mencium. Kalau mencium pikiranmu mesti aneh. Karena sudah tak bilang tadi, separuh yang di sini. Iya. Kontennya itu. Jangan kan kamu kan selalu update terbaru. Yang lama tidak dibuang. Jangan-jangan Ari Lunamaya masih ada di sini. Iya. Enggak, kamu buang-buang, disimpan terus di sini. Oke. Mendaya gunakan panca indera dalam pengalaman sehari-hari simpel, kamu pasti sudah. Karena kamu nggak perlu belajar serius. Meskipun panca indera adalah sumber sains modern. Sains itu sumbernya pengalaman empiris, panca indera. Sains tidak bisa mengurusi barang-barang gaib yang tidak kelihatan. Ya kan? Kamu tidak bisa mengukur kira-kira berat badannya jin itu berapa, tidak bisa. Karena panca inderamu nggak nyampe ke sana. Hati-hati, panca indera gampang keliru. Panca indera itu mudah tertipu. Itu yang dikritik oleh Ghazali. Kamu gampang makainya, nggak perlu belajar, tapi dia gampang tertipu. Kamu dengar radio, penyiar radio itu suaranya enak sekali. Begitu kamu lihat orangnya, aduh. Ya kan? Tertipu kamu. Kamu bayangan itu orangnya mesti cakep luar biasa, suaranya lembut kayak gitu. Tapi ketemu orangnya gitu. Panca indera meraba juga gitu kan. Habis tanganmu diletakkan di air panas, letakkan di air dingin. Air dingin itu akan terasa hangat. Tertipu lagi. Perasa apalagi. Habis minum manis-manis, nanti makan yang pahit juga rasanya agak manis. Penciuman juga begitu. Kamu sering tertipu dengan penciuman. Iya, di antara panca indera yang paling rumit itu penciuman. Mencerna barang yang kamu cium itu agak berat. Jadi yang canggih penciuman biasanya binatang. Kalau manusia itu gampang tertipu gara-gara penciuman. Ya mungkin kamu banyak enak ya baunya apa itu, dilihat walah ternyata baunya itu toh. Kalau ternyata coba aja, penciumanmu susah. Sekali-sekali latihan penciuman. Selama ini penciumanmu hanya terlatih untuk yang tajam, bau tajam. Bau tidak tajam nggak bisa. Kalau binatang itu sangat tajam penciumannya. Ada apa datang, bukan apa baunya, apa datang dia paham. Itu penciuman. Dia bisa dengan penciumannya, ini yang datang besar sekali, ini yang datang sekitar sekian kilo, ini yang datang ringan, ini yang datang makananku, ini yang itu binatang bisa. Kalau manusia nggak bisa. Kalau belum melihat, yang paling overload kamu pakai itu biasanya mata. Matamu itu sumbernya barang tidak beres, kebanyakan mata dalam hidupnya. Nah, karena panca indera banyak lemah, maka yang sering membantu panca indera adalah akal.
Tadi tanganmu habis panas terus dingin jadi anget, itu kan yang bisa onda. Ini sebenarnya nggak anget sih, agak dingin cuma karena habis. Itu kan akal yang bisa kayak gitu. Akalmu sangat membantu. Kalau kayak kamu dengar suaranya penyiar tadi kan, akalmu kan terus nggak mesti ding, suaranya enak, kadang-kadang orangnya biasa aja juga banyak. Itu kan akal yang gitu. Yang menyimpulkan kayak gitu akal. Akal banyak membantu. Hidupmu banyak disetir oleh dua ini. Mata pelajaran di sekolah, di kampus itu isinya mendayagunakan akal dan panca indera. Agama pun mau di akal dan di panca indera. Sehingga lahirnya teologi. Kalau agama, fisika, matematika, biologi, semua akal dan panca indera semua. Cuma hidup dengan mengandalkan akal dan panca indera tidak cukup. Kamu butuh nurani. Nurani itu kebanyakan untuk memahami aspek etis tadi, etika, nurani. Kamu punya nurani itu belajarnya, mengasahnya di tengah masyarakat. Nggak bisa kamu berpikir refleksi baca buku untuk menumbuhkan kepekaan nurani. Nurani itu benar salahnya etis sifatnya di tengah masyarakat. Kalau kamu nyampe di perempatan Gejayan itu misalnya ada anak kecil minta-minta, itu kamu kasih apa enggak, itu biasanya alatnya nurani. Enggak tega, enggak dikasih, wong paling dikasih 500 aja udah seneng. Dikasih 1000 aja sudah jingkrak, udah kasih aja. Itu nurani yang gini. Kalau akal enggak. Kalau akal itu mungkin bilangnya, alah, dia bukan adikku, bukan anakku, bukan anak, ngapain dikasih-kasih. Secara rasional kamu memang nggak harus ngasih. Tasrifin, kamu kenal tasrifin. Tasrifin itu kalau kamu membacanya secara rasional, kamu nggak perlu kok repot-repot mikir tasrifin. Yo, biar diurusi bapaknya yang bikin punya anak ditinggal. Ya kan? Rasionalnya gitu. Yo, urusannya SBY, pemerintah ngapain? Saya juga susah, nggak tak mikir. Akal. Tapi nurani mungkin nggak mengizinkan kayak gitu. Maka nuranimu harus hidup biar bagus secara sosial. Kalau nuranimu tidak terasa, hidupmu akan kering. Biasanya sama masyarakat nggak terlalu disenangi. Kalau kamu sering nonton sinetron apa? Tukang bubur naik haji itu, coba dilihat antagonisnya siapa? Haji Muhyiddin. Kamu sering nonton, mesti apa itu? Argumen-argumennya aja perhatikan Haji Muhyiddin. Itu argumen yang masuk akal. Dalam arti, ya masuk akal aja. Akal sehat bisa kok menerima cara berpikir kayak gitu. Cuma secara nurani enggak. Masa sih kita setega itu? Masa sih kita kayak gitu loh. Itu nurani yang bilang. Kamu misalnya ada pelatihan di sini mulai pagi sampai sore dan panitianya tidak ngasih makan. Oh, itu secara rasional mungkin panitianya mikirnya, bayarnya berapa? Oh, nggak nyampe. Oh, rasional. Cuma kalau anaknya orang disuruh duduk mulai pagi sampai sore, secara nurani. Iya, dikasih makan kan tegel. Oke, makanya nanti sama panitia kamu akan dikasih sesi setengah jam untuk cari makan sendiri. Dan sudah dialokasikan. Oke. Ya. Soalnya mau masjid. Pokoknya kalau nggak dikasih perlu dipertanyakan nuraninya. Oke, yang keempat naluri. Naluri itu insting. Tidak cuma kamu, hewan itu juga punya insting. Naluri itu kamu nggak perlu belajar, sudah punya. Bedanya ada yang diasah dan dipertajam, ada yang dicuekin. Kamu nggak pernah belajar, tapi secara naluri kamu yang cowok suka sama cewek. Kamu nggak perlu kursus, nggak perlu short course untuk bikin kamu suka sama perempuan. Otomatis kamu suka. Ibu itu otomatis suka sayang sama anaknya. Itu naluri. Tidak perlu belajar kok. Meskipun kamu zaman belum punya anak, ya
ndak karu-karuan hidupmu, pontang-panting, wis pokoknya nomah kali ora karu-karuan. Tapi begitu punya anak kok bisa sayang sama anaknya. Itu naluri. Perampok yang sadis sesadis apapun, itu biasanya kalau pulang ketemu istri anaknya dia ketawa-ketawa. Kalau anaknya kecil ikut nyuapin, itu sayang sekali sama anaknya. Itu naluri. Bahkan jangan-jangan merampoknya itu karena nalurinya untuk ngasih makan keluarganya. Itu naluri ya. Nggak perlu dipelajari, otomatis. Justru kalau diingkari, orang kalau bahasanya kalimat itu terasing dari dirinya sendiri. Nalurimu menuntut A tapi kamu nggak mau, ingin B. Kamu sebenarnya suka sama cewek tapi kamu nggak mau. Ya, maksudnya nggak mau itu karena saya mau kuliah dulu, pokoknya nggak mau pacaran. Itu ya. Jadi kalau kamu ditanya, kenapa kamu nggak pacaran? Saya mau kuliah dulu. Pacunira payu. Ya. Mulai alasan ya, pacunira payu alasan ingin kuliah yang serius. Itu naluri. Jadi saya sering bilang kalau ada mahasiswa, kalau kamu sudah jatuh cinta, jangan ditahan, malah potang-panting kuliahmu. Kalau belum tidak apa-apa, kamu nggak usah mikir cewek. Tapi kalau sudah seneng cewek dan kamu tahan-tahan, kuliahmu lebih seret. Karena energimu habis buat ngempet. Iya. Daripada kamu ngempet susah-susah sampai kamu berkeringat ngempet, kan mending kamu tembak aja, kalau ditolak karuannya. Cari yang lain kan gitu. Iya. Ya sedih-sedih lah, nyanyi dangdut 2-3 hari selesai. Nggak usah. Ya. Naluri, insting. Ada yang bilang agama itu naluri juga. Orang dibiarin, nggak usah dikasih Quran, nggak usah dikasih, secara naluri dia akan menuntut sesuatu yang lebih tinggi dari itu. Maka sepanjang sejarahnya manusia, tidak pernah manusia itu tidak punya Tuhan dengan versinya masing-masing. Sejak zaman primitif, cara beribadahnya beda-beda, Tuhan yang disembah juga versi-versi lah. Tapi yang jelas, karena memang secara naluriah orang butuh Tuhan. Itu naluri. Ya tadi bedanya, banyak orang yang ini tidak diasah, sehingga tidak peka. Ada ibu yang bunuh anaknya, sekarang kan banyak kayak gitu. Itu berarti apa? Dia mematikan sendiri, lalu dia sendiri akan tersiksa. Karena secara naluriah ada tuntutan dia untuk sayang pada anaknya. Mungkin secara sosial ekonomi terpaksa sehingga dia marah. Begitu dia anaknya disiksa, pasti dia menyesal. Ada naluri. Naluri pun alat untuk memahami sesuatu. Kalau pakai akal mungkin nggak nyambung. Ngapain sih? Sudah punya anak, dibesarkan susah-susah, anaknya nakal juga masih disayang aja. Ya karena memang itu naluri ya. Agama juga begitu. Kepekabaanmu terhadap agama harus kamu perjuangkan. Jangan sampai hilang, karena begitu hilang nanti akan ada keterasingan dalam dirimu. Kamu mungkin akan cari Tuhan yang lain secara tidak sadar. Sehingga ada tesis yang bilang orang ateis sekalipun, kalau kamu cermati dalam hidupnya, pasti ada yang dia posisikan sebagai Tuhannya. Paling tidak pemikirannya sendiri. Karena tuntutan jiwa untuk punya keterikatan dengan sesuatu. Yang kelima, intuisi. Intuisi ini biasanya pengetahuan intuitif itu pengetahuan langsung. Nanti bahaslah di filsafat Islam ada namanya knowledge by acquaintance. Ada yang menerjemahkan ilmu huduri. Itu salah satu contoh pengetahuan intuitif, hasil dari intuisi. Intuisi itu orang ilham, itu jenis intuisi. Wahyu itu jenis pengetahuan intuitif. Kalau 4 yang lain, pengetahuan itu akan diusahakan. Kalau intuisi itu tidak tergantung usahamu. Intuisi itu mungkin akumulasi, jadi datangnya pengetahuan intuitif itu tidak disengaja. Kalau psikologi modern menyebut pengetahuan intuitif adalah pengetahuan yang itu terkubur di bawah sadar.
yang munculnya tidak bisa disengaja. Dia muncul anytime. Bawah sadar kita itu kan penuh data. Cuma kita nggak bisa menampilkannya ke atas sadar karena ada keterbatasan. Ya. Kamu nggak bisa secara, misalnya kamu baca buku. Kamu baca buku banyak, khatam bukunya. Waktu baca kamu paham. Tapi begitu bukunya kamu tutup, biasanya kalau ditanya orang kamu tidak bisa jawab. Tadi baca apa mas? Kamu mesti bingung. Apa ya pak tadi? Pokoknya mesti ngono kamu. Itu sebenarnya tidak hilang. Pengetahuan yang sempat mampir di kepalamu ketika kamu baca itu tidak hilang, tapi menyusup masuk ke bawah sadarmu. Dan itu tampilnya biasanya tidak disengaja. Kadang-kadang kamu lagi diskusi apa tiba-tiba, oh iya, saya ingat. Jadi itu intuitif. Itu namanya pengetahuan intuitif. Ya di agama ada ilham, ada wahyu, itu kan intuitif. Meskipun kalau di agama wahyu, ilham itu sumbernya kan tidak dari manusianya. Tapi pengetahuan intuitif. Jadi sebenarnya kalau mau dikeluarkan semua muatan bawah sadarmu, itu kamu bisa jadi jenius. Karena 20 tahun kamu hidup itu mesti banyak sekali data. Tapi kalau secara sengaja ingin kamu tampilkan, tidak bisa. Dia munculnya secara tidak sengaja pasti. Bayanganmu tentang pacar lama itu kan nggak bisa kamu sengaja. Malam ini aku ingin mimpi dengan pacar lama, tidak akan bisa. Tapi tiba-tiba saja kamu malam waktu tidur ketemu. Kan gitu mesti kan. Kamu tidak membayangkan apa-apa, tiba-tiba lu malamnya ngimpi, alhamdulillah tadi malam ketemu. Tapi kalau kamu niati bismillahirrahmanirrahim, bismika semoga nanti malam ketemu, tidak bisa, karena dia terakumulasi bawah sadar. Itu salah satu jenis intuisi. Namanya knowledge by acquaintance. Makanya orang-orang sufi, orang-orang praktek yoga, biasanya cara dia melatih intuisi apa? Ada yang semedi, ada yang meditasi, ada yang wirid, ada yang terus pengetahuan dari bawah sadar akan naik ke atas. Makanya terus ada jalan instan, orang bikin namanya hipnotis. Saya tidak tahu karena tidak pernah. Ya. Ada yang pernah dihipnotis? Ada. Ya, iya, pokoknya saya tidak tahu hipnotis itu sistemnya gimana, modelnya gimana, pokoknya nyambung. Tapi itu biasanya untuk menampilkan pengetahuan bawah sadar. Dan yang terakhir imajinasi. Imajinasi itu penting, meskipun bagi kalian, meskipun bahasa Arabnya khayal. Khayal itu nanti kalau di filsafat Islam Ibn Rushd salah satu epistem yang penting. Daya khayalmu penting karena dalam hidupmu aspek metafisika, aspek goib itu kan bisa 50%. Kamu percaya Allah, percaya malaikat, percaya surga, percaya neraka. Itu kan kalau daya imajinasimu rendah, kamu tidak akan nyampe memahami semua itu. Memahami surga aja, kamu kan pontang-panting kalau memahami. Pemahamannya setiap orang tentang surga itu pasti sesuai kapasitas imajinasinya. Mungkin kamu memahami surga, baca ayatnya Pak, surga itu jannatin tajri min tahtihal anhar. Di sebelahnya ada sungai yang mengalir. Ya kira-kira ada rumah di seberang sungai. Kan itu mesti. Itu kan daya imajinasi, kamu membayangkannya. Besok di surga ada kolam susu, kolam madu. Itu kan susah. Itu bayanganmu mungkin di sana ada kayak kolam renang, isinya terus susu. Nah iya kan, pikiranmu kan mesti gitu. Yo, kamu ketawa, pikiranmu mesti enggak. Sudah tak bilang ya tadi kan, isi pikiranmu itu separuh kan. Iya, kalau saya ngomong susu bayanganmu itu. Jadi, kalau susu itu malah mengerikan. Kolam madu itu kan bayangannya ada kolam, ada madunya. Ayo kalau tak tanya besok amal perbuatanmu ditimbang, bayanganmu ditimbang itu besok diapain? Saya yakin di pikiranmu munculnya gambar timbangan. Ya kan? Besok
Gini Pak, saya berdiri, ada timbangannya besar. Terus kan, itu kan di pikiran lu. Terus amal saya yang baik di sini, yang jelek di sini. Kalau sini lebih berat, bayangkan besok kamu akan lewat Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim itu rambut. Ayo wes imajinasikan itu, mesti kan. Loh itu agamamu isinya gitu, agama banyak hal metafisik. Kalau kapasitas imajinasimu rendah sekali, pemahamanmu juga akan rendah sekali tentang surga, neraka, Tuhan dan lain-lain. Tuh, besok di neraka itu kamu akan yang suka zina dipotong, bayanganmu kan ada gunting besar. Ya kan? Iya, nanti kamu dipotong. Ada yang seperti bayangan gitu. Dan peralatan surga itu di kepalamu kan gunting, palu, setrika besar. Terus kan gitu kan, kayak peralatan. Pokoknya peralatan tukang lengkap gitu. Ada di neraka. Ya kan, gergaji, palu, kemudian pokoknya ada di sana sini. Bayangan kan itu gitu. Di neraka. Neraka itu warnanya merah-merah karena banyak apinya. Kalau surga itu biru karena sana dingin, roto salju lah semacam. Bayangan kan gitu. Dan itu imajinasi. Jadi harus diasah biar naik level lah. Saya agak gradasi kemampuan imajinasinya orang. Agak susah. Nanti para filosof yang abstraksinya lebih bagus, imajinasinya bagus, cara dia mempersepsikan surga neraka pasti beda sama kamu. Sama kita yang, karena selama ini kita berkutat di panca indera dan akal, jadi cara mikirnya positivistik, bayangannya tentang surga neraka ya kayak gitu. Saya pernah lihat gambarnya buruk. Buruk itu kan kendaraannya Nabi, tapi dia cakep karena bidadari. Waktu Nabi naik ke Shiratal Mustaqim, bukan. Pikiran Shiratal Mustaqim aja. Jadi yang tahu-tahu itu geleng-geleng itu. Tayangannya lanjut aja kamu. Jadi saya lihat gambarnya buruk itu di buku-buku itu ada kuda punya sayap tapi kepalanya perempuan cakep. Kan gitu. Itu kan imajinasi. Imajinasi itu kan kendaraannya Nabi. Terus kamu mikir di Arab zaman itu yang namanya kendaraan cuma dua. Kalau nggak kuda ya unta. Tapi kan ini cepat. Antara kuda sama unta mesti lebih cepat kuda. Maka bayanganmu kuda mesti. Kan kamu nggak mungkin bayanganmu pesawat jet itu kan nggak mungkin. Karena Arab zaman itu. Kemudian katanya dia bisa naik ke lantai 7. Langit level 7. Secanggih-canggihnya kuda, dia tidak akan bisa terbang naik ke atas. Maka biar dia bisa terbang dikasihlah sayap. Maka kudanya punya sayap. Tapi katanya dia itu cantik karena termasuk golongan bidadari. Terus kamu mikir lagi, secantik-cantiknya kuda gak ada yang lebih cantik. Akhirnya kamu potonglah kepalanya kuda itu, kamu ganti kepalanya manusia, perempuan cantik. Ya. Dan jadilah kemudian ilustrasinya buruk di buku-buku itu ada kuda punya sayap dan kepalanya wanita cantik. Itu imajinasi. Imajinasi di level yang punya kitab zaman itu. Oke, jadi panca indera, akal, nurani, naluri, intuisi, imajinasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kamu menguasai 6 ini, kalau bahasa komik silat, barang siapa menguasai 6 panca inderanya, dia akan sakti. Iya. Jadi dengan menguasai itu kamu bisa membaca realitas ini secara lebih utuh daripada kalau alatmu cuma panca indera sama akal. Karena ada fakta, ada peristiwa, ada fenomena yang kadang harus dibaca dari aspek nurani, kadang harus dibaca dari aspek imajinasi, kadang harus dibaca dari aspek intuisi. Tidak selalu harus rasional. Itu yang
kita kering di 4 yang terakhir. Filsafat pun nanti dalam sejarah kebanyakan filsafat barat itu pakai akal panca indera. Kalau filsafat Islam yang diandalkan biasanya imajinasi, intuisi, dan nurani biasanya banyak dibahas di etika, agak pecah-pecah. Realitas lebih utuh jarang diasah. Itu pun kamu belajar filsafat Islam, filsafat barat kan belajar produknya, belajar pikirannya orang. Jarang kamu belajar gimana biar kamu kayak Ibn Rus. Cara berpikir seperti apa yang dilakukan oleh Ghazali yang bisa kamu teladani. Itu menurut saya lebih penting daripada kamu berpikir apa pendapatnya Ibn Rus tentang Tuhan, apa pendapatnya Ibn Rus tentang kebebasan. Yang kayak gitu-gitu tinggal kamu baca di buku. Yang lebih kamu butuhkan menurut saya skill refleksimu, kemampuan untuk berefleksi, seperti tak jelaskan di awal. Oke, ceramah saya sudah ya. Pengajian itu 1 jam itu kamu sudah mampu mendengarkan. Ini 2 jam hampir ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sebenarnya masih banyak ya, next time lah. Kalau tak borong semua hari ini, kamu cuma dapat ketawanya, nggak dapat filsafat. Yuk, silahkan kalau ada pertanyaan. Pak, ini termasuk dari program kita juga kan. Jadi kiranya nanti kita mau membuat programnya menjadi workshop seperti yang jenengan bilang tadi itu. Saya kira itu butuh waktu berapa jam untuk mengadakan itu, dan maksud saya pelaksanaannya gitu. Kemudian ya lebih banyak ke perenungan atau teoretik gitu. Ini saya membayangkan filsafat itu kayak kamu belajar fikih. Usul fikihnya pahamilah. Begitu kamu paham, praktekkanlah untuk membahas tema. Itu menurut saya lebih mengasah kamu daripada kamu belajar filsafat terus. Tidak ada gunanya. Jadi misalnya kamu bikin semacam workshop, anggaplah misalnya seandainya itu 3 hari misalnya. Hari pertama teori, konsep, teknis. Sudah, hari kedua praktek. Tinggal kamu nyari sampel masalah. Jadi misalnya, oke, nanti malam kita akan refleksi tentang tuduhannya Barat terhadap Islam yang teroris. Filosofis, jangan cari Quran, tapi kita nalar aja, kita sesuai bahan kita. Atau kalau terlalu besar, problem-problem kecil dulu. Misalnya problem tentang remaja dan masjid. Oh, itu yang kecil. Harusnya gimana? Apa harus ada macam-macam? Haruskah masjid itu variasi acara? Oh, macam. Bisa kamu cari latihan. Lama-lama kamu akan terasa. Dan jangan bikin forum debat. Forum refleksi. Bedanya forum refleksi dengan forum debat adalah kalau forum debat itu menang-menangan. Kalau forum refleksi, pendapat saya kayak gini, yang sana saya tambahin dikit kayak gini. Terus yang situ, kalau saya yang kamu omongkan tadi separuh tidak setuju, tapi bagian yang ini saya setuju. Yang tidak saya setuju itu ketika kamu ngomong ini loh. Kalau menurut saya nggak begitu, tapi begini. Terus yang satu ngomong, itu saling nambahi, lama-lama ketemu. Oh, berarti intinya ini. Tapi kalau kamu debat, sini pro, sini kontra, terus tawuran terus. Tidak akan ketemu jawaban. Maka filosofi itu tadi kan komitmennya pada kebenaran, kebijaksanaan, bukan kemenangan. Meskipun banyak orang bilang filosofi itu harus kelihatan pintar, jadi kalau diskusi ragelem kalah, ngomel terus. Bukan itu. Kalau ada yang kayak gitu berarti dia belum filosof. Atau seandainya filosof ya masih setengah jalan. Kamu bantu dia biar sampai di akhir jalan, misalnya. Jadi kalau dia pingin ngeyel, pingin menang ya wis sing waras ngalah. Nah iya kan teori ini ngono. Lalu kalau kamu juga ngeyel nanti tidak selesai. Dari teman bisa jadi musuh kan. Jadi ya wis sing waras ngalah. Sip kamu menang. Itu aja, nggak usah repot. Tapi kalau refleksi beda. Refleksi ini kan semacam muhasabah. Sekali-sekali bikin deskripsi diri. Ayo sekarang sesi kedua, masing-masing pegang kertas, deskripsikan dirimu, sebut kelemahan dan kelebihanmu apa aja. Saya itu lebih enak, lebih merangsang cara berpikir.
Terus sudah ketemu kelemahannya, terus kan gitu. Nanti maka secara gradual akan ketemu. Meskipun di luar itu sebenarnya aktivitas filsafat itu kan aktivitas individual. Ketika sudah dilatih dan dalam latihan ini sudah lama, dalam praktek sehari-hari kamu harus berfilsafat sendiri dalam hidupmu. Jadi anggap aja ini pelatihan untuk merangsang di awal pendahuluan. Mungkin ada pelatihan selanjutnya yang saran saya lebih teknis, jangan teoritis. Teknis saja, teknis refleksi. Mungkin tema besarnya anggap aja epistemologi lah, atau logika. Logika menurut saya nyawa pertamanya filsafat itu logika. Di Iran itu pengalaman saya 3 bulan di sana. Mahasiswa itu setahun pertama mata kuliahnya cuma 2, bahasa sama logika, mantek. Dia belum bisa ngambil jurusan sebelum lulus di 2 mata kuliah ini. Bahasa itu yang diincer 3, bahasanya sendiri, Persia, bahasa Inggris sama bahasa Arab, sama logika. Kalau sudah lulus 3 ini baru dia silakan kamu ngambil jurusan apa. Sebelum lulus ini nggak boleh dia ambil jurusan. Karena pertimbangannya mungkin begitu menguasai bahasa, kamu nggak perlu capek-capek kuliah, capek-capek diskusi, kamu bisa ngejar referensi sendiri. Dan begitu logikamu jalan, nalarmu jalan, analisismu jalan, maka yang tadi ngejar sendiri punya materi, kamu kritis sudah. Ketika logikanya jalan. Dengan 2 bekal ini kamu ngambil jurusan apa aja pasti sukses. Dan itu yang bikin Iran sekarang kan lumayan kan berani nantang Amerika. Kalau kamu kan sampai lulus ya ditantang TOEFL ya masih mengker. Iya kan? Ya. Kalau ada film habis nonton, ada terjemahannya enggak? Kalau enggak ada kalau ada terjemahannya bahasa Inggris mesti yang Indonesia ada enggak? Iya. Jadi ya kelemahan kita lah, ya kita perbaiki dikit-dikit. Karena kita sudah sampai di tengah jalan, nggak mungkin kan kita setback dari awal lagi. Kita pelan-pelan, mungkin logika itu kayak tadi loh, definisi itu kan bukan karena kamu susah bikin definisinya, karena kamu tidak berlatih teori bikin definisi, karena memang nggak pernah diajari. Jadinya pening sekali. Bikin definisi kursi aja kamu bisa stres, karena ada caranya bikin definisi. Ya nanti itu mata kuliahnya logika. Jadi saran saya pelatihan selanjutnya jenis-jenis itulah. Latihan berpikir. Biar kamu nggak gampang dihapusi orang. Dihapusi TV. Ya kan, kamu tiap hari diketawain sama Ruji Tompul, Sultan Batu Gana. Yang orang-orang kayak gitu tiap hari kan ngadalin kamu nggak paham. Kamu tiap hari kan jadi konsumen setianya TV. Apalagi penggemar sinetron. Sinetron itu peristiwanya mesti nggak logis semua. Banyak yang nggak masuk akal. Kalau sutradaranya sudah stres, bikin aja kecelakaan. Masuk rumah sakit terus sadar, kan mesti ngono. Nah itu logikamu. Banyak latihan logika itu gampang. Kamu nonton film, carilah bagian-bagian yang tidak logis. Mesti banyak. Kalau kamu cerdas itu, kadang-kadang demi apa, terus filmnya enggak. Saya pernah lihat film demi romantis, terus ada sepasang kekasih pacaran sambil naik perahu di sungai. Di depannya ada kura-kura yang juga pacaran. Itu kan kalau kamu mikir, perasaan sejauh pengetahuanku, kura-kura itu hidupnya di laut. Kok ada kura-kura di sungai? Itu bukan kura-kura, namanya bulus. Di sungai itu bulus kan. Kalau kura-kura kecil-kecil bagus-bagus itu adanya hanya di laut, kura-kura jenis kayak gitu. Tapi kok bisa ditaruh di sungai? Biar kesannya romantis, tapi nggak masuk akal. Banyak kan yang gitu, membangun romantisisme, membangun sedih, membangun senang, tapi basisnya irasionalitas. Apalagi film India itu kan, wah, iya. Loh, bukan penggemar, pengamat. Oh sama berarti Pak. Film India itu kan gitu. Pokoknya semuanya serba dramatis. Mulai sedihnya dramatis, senengnya dramatis. Tarungnya juga dramatis. Sudah dibanting 10 kali di tembok juga masih bangun lagi, masih luar biasa. Sedih nyanyi, seneng nyanyi.
Pokoknya begitu jalan-jalan ada taman langsung nyanyi. Film India itu kan. Pokoknya dialognya filosofis Pak. Iya, pokoknya Dialognya filosofis. iya. Yang penting pokoknya logikamu dilecehkan lah bisa. Dianggap kamu anak kecil lah bodoh kan gitu. Kalau kamu pingin coba nanti lihat, saya kemarin yang banyak orang nangis itu nonton film Habibie Ainun itu, nangisnya kan sudah, sekarang ditonton lagi, carilah bagian yang sifatnya dramatisasi yang tidak logis, nanti akan ketemu banyak. Jadi tidak mungkin. Tidak logis itu gampang kok. Seandainya dalam hidup sehari-hari nggak mungkin kayak gitu. Kalau orang masih normal. Pokoknya cirinya gitu aja. Pokoknya seandainya kamu normal dalam hidup sehari-hari nggak mungkin kamu gitu. Itu berarti nggak logis. Ciri paling gampang kalau kamu mengkritisi film. Apalagi film horor-horor itu sudah. Kalau film horor kan sekarang, kenapa film horor itu laku? Orang kan tidak lihat horornya. Yang dilihat kan pemainnya. Biasanya horor itu mesti seksi. Mesti itu. Pinter-pinternya sutradara. Oke, sudah terlalu banyak ngelanturnya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya kira sudah ya. Pokoknya misi saya pagi ini, semoga saya sukses bikin kamu terprovokasi dengan filsafat. Itu aja. Termasuk juga tidak kan banyak orang yang ke filsafat itu jelek lah, sesat lah, apalah. Seperti saya bilang di awal, bedakan filsafat as product dengan filsafat as tool. Filsafat sebagai produk dengan filsafat sebagai alat. Dengan filsafat yang sama, orang bisa jadi sangat ateis, anti Tuhan, tapi filsafat itu juga bisa bikin orang sangat religius. Dengan filsafat bisa lahir Nietzsche, Marx, Freud. Dengan filsafat bisa lahir Iqbal, Mutahari, Ghazali yang sangat religius. Jadi tidak tergantung filsafatnya. Oke, kalau sudah saya akhiri sekian. Saya sudah ngomong 3 jam, mulai jam 8 sampai jam 11. Alhamdulillah saya masih muda, jadi masih muda. Ya loh, kalau Pak Yai yang sepuh mau suruh ngomong 3 jam kamu zalim. Oke, saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.